Di video sebelumnya gue udah bahas 5 tanda lo berada di zona nyaman. Nah, lalu lo bertanya dong, terus gimana cara keluarnya gitu? Cara harus keluarnya. Nah, di sini lo nggak perlu harus resign dari kerjaan lo nggak harus pindah kota ataupun pindah tempat kemana gitu. Dan juga lo nggak harus jual motor lo jual handphone lo, jual yang lain. Yang penting asal jangan jual diri lo juga. Lo cuma butuh 5 hal versi kecil yang lo lakukan, itu yang lo lakukan nanti secara konsisten, maka efeknya gede banget. Nah, buat yang belum nonton video 5 tanda lo terjebak di zona nyaman, gue rekomendasi lo nonton dulu apa aja tanda-tandanya. Dan di video kali ini gue akan memberikan 5 poin versi kecil yang lo lakuin secara konsistensi atau istiqomah, efek gede banget. Poin pertama, ganti kata nanti menjadi kata sekarang. Misalkan alih-alih lo mau belajar tentang keterampilan apapun itu, misalkan komputer, lo bilang nanti deh belajar komputernya, nanti deh belajar kursusnya, nanti deh belajar public speakingnya. Lo ganti tuh jadi kata sekarang. Lo cari video tutorial ya di YouTube, apa yang lo mau latih tentang skill itu yang lo butuhkan, lo cari tuh ya. Karena apa bedanya kata nanti dan sekarang? Kalau nanti lo nggak bakalan ngelakuin dan nggak bakalan dilakuin tuh. Tapi kalau lo kata sekarang, hari ini juga lo lakuin tanpa lo tunda-tunda. Itu kunci utamanya. Alasannya kenapa? Karena gini, otak kita tuh agak licik dikit. Otak tuh biasanya menunda sesuatu hal yang besar. Tapi kalau sesuatu yang kecil, pasti lo jalani. Apalagi kebiasaan lo yang tiap hari yang lo merasa nyaman, udah pasti lo lakuin tuh. Itu poin pertama. Poin kedua, bikin satu keputusan kecil lo yang membuat lo gak nyaman. Contoh gini, lo seorang pekerja, pastikan lo memiliki teman di kantor. Nah, namanya teman, ada yang akrab, ada juga yang gak akrab. Lo coba tegur temen lo yang lo gak suka ataupun yang lo benci, ya, dan lo ajak ngobrol dia. Itu kan gak nyaman. Gue gak nyaman sama dia. Lo coba tuh di situ. Dan juga bisa juga lo berani katakan tidak pada pimpinan lo di saat sesuatu itu membuat lo lelah atau capek, yang sesuai keluar dari tupoksi lo. Ya, contoh lain apaan? Lo berani menolak ajakan pacar lo ataupun temen lo yang dimana lo mungkin tiap hari nongkrong di warkop, ngopi, begadang dan lain-lain. Lo berani tuh, itu kan sesuatu yang nyaman buat lo. Lo tolak deh tuh. Lo berani tuh, dan lo lakukan sesuatu yang gak nyaman buat lo. Dan poin yang ketiga, kurangi satu sumber kenyamanan palsu per hari ini. Kenapa? Karena kenyamanan palsu itu kayak lo scroll media sosial selama 2 jam ataupun lo menonton video series yang udah lo tonton berulang-ulang kali. Nah, lo kasih dia tuh di satu hari itu untuk sesuatu yang lo membuat lo produktif tapi lo tetap enjoy. Ya, contoh, lo mulai tadi enggak baca buku, lo ganti tuh slot buat satu hari ini lo baca buku sehari besar per 5 lembar. Terus lo nggak megang handphone berapa jam, lo jalan kaki bareng sama temen lo yang biasa lo nyaman naik kendaraan bermotor ataupun mobil, terus ngobrol sama orang baru. Lo kasih tuh slot waktu itu sesuatu yang produktif yang dapat meningkatkan pola pikir mindset lo terhadap yang selama ini lo nyaman. Kayak lo scroll TikTok atau scroll sosial media kan, itu nyaman banget itu, tiduran scroll aja. Kalau lo tiap hari nonton ataupun scroll sosial media sehari 2 jam, berapa waktu yang lo buang? Tapi itu scrollnya itu lo nggak bisa meningkatkan kualitas lo ataupun lo lebih mendapatkan pengetahuan baru, merugi lo. Atau juga lo nonton berulang-ulang film apa yang lo tonton dengan alibi karena gue suka film. Nah, lo ganti tuh ya, jadi sesuatu lokasi tuh di satu hari itu satu waktu atau satu slot waktu
dengan kegiatan yang produktif, yaitu contoh membaca buku. Misalkan 15 menit lo membaca buku deh, habis 15 menit lo kasih satu waktu slot, lo nggak megang handphone. Terus lo ada satu waktu, kapan waktu jalan kaki sama teman-teman lo tanpa megang handphone sama sekali. Nikmati kebersamaan. Terus bagi yang Islam, mulai adanya zikir harian tiap hari. Terus belajar hal baru. Misalkan lo belajar coding, lo belajar AI, lo belajar video editor, lo belajar desain grafis, lo belajar web design, lo belajar public speaking, atau lo mencoba hal baru bagaimana cara menjadi konten kreator seperti yang gue lakukan ini. Nah, itu poin ketiga tuh. Oke, dan poin keempat, lo cari satu orang yang levelnya ada di atas lo. Kenapa begitu? Karena orang yang berada di atas level lo, nah ini simple banget tapi powerful banget. Lo cari satu orang yang berada di atas level lo, nggak hanya lo cari, tapi lo ngobrol sama dia. Dari lo ngobrol dengan orang yang di atas level lo untuk pencapaian lo akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang udah mereka jalani. Karena perspektifnya akan berbeda dengan perspektif lo yang masih berada di level bawah. Kalau menurut lo punya masalah gede, menurut mereka enggak. Itu masalah yang mudah. Karena kenapa? Mereka sudah mengalami dan sudah menjalankan dan sudah tahu solusinya. Dia banyak sekali insight yang membuat lo sadar. Circle pertemanan itu menentukan lo kayak gimana. Kalau lo punya teman selevelan dengan lo nggak naik mencari yang di atas lo, ya udah lo begitu-gitu aja. Hidup lo stuck dan nggak berkembang. Sepele kan? Oke, poin yang kelima, evaluasi diri lo tiap hari, bukan tiap tahun, tiap hari. Kalau orang Islam bilangnya muhasabah diri. Kenapa lo harus evaluasi diri? Karena kita nggak tahu dari kegiatan ataupun aktivitas kita sehari-hari, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, lo lihat tuh kegiatan itu ada gak yang dapat meningkatkan pengetahuan baru, kemampuan baru, atau skill baru, kan, ataupun mengupgrade kualitas hidup lo. Nah, lo evaluasi itu sebelum tidur. Kalau lo dievaluasi, ya besok lo harus lebih baik. Terus tuh, ya jangan lo stuck aja begitu aja. Nah, dari kelima poin versi kecil, apa yang lo bisa lakukan saat ini juga, lo komen di bawah, terus lo like, lo subscribe, dan bagikan temen lo yang mengalami sama dengan lo saat ini. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.